Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan hal-hal yang kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, dan lain-lain yang mengenai pemindahan kekuasaan dengan cara lain-lain dalam tempo yang dengan cara saksama dan dalam tempo yang 11 Agustusnya 1945, 17 atas nama bangsa Indonesia 1945, Soekarno atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Sudan Sosuhu dan Latif Indonesia didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Soewiljo dan sambutan pimpinan Barisan Pelopor DR Muwardi. Peristiwa penting yang hanya berlangsung selama lebih kurang 1 jam ini telah membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia karena proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia terlepas dari Belenggus penjajahan. Yang ketiga, negara Republik. Selanjutnya adalah penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hoso Kantrikyo atau Pusat Jawatan Radio. Sekarang itu adalah RRI. Waidan B. Paleneven, ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor Berita Dumei, sekarang kantor Berita Antara, yang bernama Syahrudin. Selanjutnya, ia memerintah operator radio tersebut, F. Wus, agar berita proklamasi segera diudarakan oleh 3 penyiarnya, yaitu Yusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio sambil marah-marah karena penyiaran berita proklamasi serta memerintahkan penghentian siaran tersebut. Meskipun demikian, atas perintah Paleneven, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan berita tersebut sebagai sebuah kekeliruan. Lagi-lagi, permintaan Jepang diabaikan. Sebagai akibatnya, kantor berita Domei disegel pada 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk. Pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bernama Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang pembaca di berita di Radio Domei ternyata berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harjo, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode pemanggilan DKJ 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Selain melalui saluran radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coret-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Pada 20 Agustus 1945, misalnya, hampir semua harian diterbitkan di Jawa memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers, antara lain ada BM Dia, Sayuti Melik, dan Sumana. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut nama para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi. Yang pertama ada Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, ada Sam Ratulangi dari Sulawesi,
ada Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali. Yang terakhir ada AA Hamidan dari Kalimantan. Melalui berbagai cara dan media tersebut, berita tentang proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas ke wilayah Indonesia dan seluruh luar negeri.